Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita akan lanjut di dalam pembahasan kita dalam doa Bapa kami. Ya, kita hari ini sudah sampai di dalam pada bagian jadilah kehendakmu. Kita akan tetap akan membaca keseluruhan doa Bapa kami dari Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Mari kita membacanya bersama-sama. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya namamu dikuduskan, kiranya kerajaanmu semakin dinyatakan, dan kiranya hati kami berpaut kepada kehendakmu. Pimpinlah kami pada perenungan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya kami sungguh-sungguh meresponi firman-Mu. Kiranya Engkau membentuk hati kami kembali semakin serupa dengan apa yang Engkau mau di dalam Kristus. Roh Kudus menolong setiap kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Winston Churchill, saudara, dia di dalam sebagai Perdana Menteri Inggris, dia pernah mengatakan bahwa betapa megahnya yang namanya British Empire. Dia katakan ketika melihat apa yang dikerjakan oleh kerajaan Inggris, itu menjadi berkat bagi begitu banyak negara lain. Bagi India dan sebagainya, mereka punya sistem irigasi, punya kereta api dan sebagainya. Itu karena berkat perjuangan daripada British Empire. Sehingga Churchill mengatakan bahwa British Empire itu layak untuk kita hidupi dan juga mati baginya. Saudara, kalimat dari Churchill ini, saudara, begitu membanggakan, ya, begitu mensyukuri akan kehadiran suatu kerajaan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Saudara, apalagi kita, saudara, kita adalah warga kerajaan Allah. Seberapa besar kita itu mensyukuri, membanggakan dan meminta kerajaan itu hadir. Ya, minggu lalu sudah dibahas oleh Vikaris Grace mengenai datanglah kerajaan Tuhan. Dan hari ini kita sampai kepada jadilah kehendakmu. Ya, saudara, Thomas Watson mengatakan paling tidak ada dua hal ketika kita membicarakan mengenai jadilah kehendakmu. Pertama adalah kita mengatakan kita akan melakukan dengan tekun segala perintah Allah. Ya, itu pengertian pertama, saudara. Kita akan melakukan. Ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu. Berarti kita akan melakukan dengan tekun semua perintah Allah dalam kitab suci. Tapi yang kedua, yang tidak bisa dilupakan. Ya, yang kedua adalah kita berjanji akan tunduk dengan penuh kesabaran akan semua akibatnya yang akan terjadi kepada kita. Kalau kita taat itu satu hal, saudara. Kita mencoba menjalankan perintah Tuhan, kita tahu itu satu hal. Tapi kita kan seringkali takut apa yang akan diakibatkan oleh Dia. Apa yang akan diakibatkan dengan kita taat, hidup lurus. Kita banyak ketakutan akan akibatnya nanti kepada kita. Bisa kita hidupnya kurang untung, ya, hidupnya bisa lebih susah dari orang lain. Nah, ini poin kedua, saudara. Mau tidak kita tunduk dengan penuh kesabaran dengan semua akibatnya. Nah, ini doa, jadilah kehendakmu. Berarti kita bukan saja mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan semua dengan tekun perintah-perintah Tuhan. Tapi aku juga mau dengan penuh kesabaran. Ya, penuh kesabaran menanggung semua akibatnya. Dan kenapa, saudara, ini dikatakan sebelum kalimat selanjutnya. Ya. Sebelum kita permintaan kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
untuk menyatakan bahwa tujuan daripada doa utamanya bukan mengenai kehendak Allah, ikut kehendak kita. Tuhan, saya lagi ingin ini. Ya, kamu tergerak dong hatimu untuk lakukan seperti kehendakmu. Tidak, saudara. Kenapa ini ditulis sebelum kita punya daily needs request kepada Tuhan, untuk menyatakan bahwa tujuan utama doa itu adalah membentuk hati kita. Reforming our heart. Membentuk hati kita yang keras, kita tahu. Ya, ini seperti besi. Untuk dibentuk kembali itu harus dipanaskan. Sampai dia itu leleh. Kemudian baru dibentuk ulang sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, ini kita nggak ada cara lain selain harus dibentuk ulang hati kita. Reforming heart. Seperti besi yang harus masuk ke dalam perapian yang begitu panas. Ya, kita tahu surah itu harus dilakukan. Ya, sebelum kita minta kebutuhan kita yang sesuai dengan kehendak kita, kita sesuaikan dulu. Ya, hati kita dibereskan terlebih dahulu sesuai kehendak Tuhan. Surah di dalam belakangan ini, surah, karena kita masuk di dalam masa yang tidak mudah bagi bangsa kita. Saya ada satu story yang bagi saya sangat layak untuk di-share, surah. Saya sangat suka dengan yang namanya Civil Rights Movement yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. Ya, mereka itu menuntut hak orang-orang kulit hitam yang didiskriminasi, ya, tidak boleh duduk di bus, WC-nya, toiletnya itu dipisah dan sebagainya. Mereka untuk voting saja itu perlu banyak persyaratan begitu ya. Sangat diperlakukan tidak adil oleh orang kulit putih. Sehingga mereka pada tahun 60-an itu ada namanya Civil Rights Movement. Ya, yang terkenal itu ketika di Washington DC, ya, itu Martin Luther King Jr. punya khotbah, punya pidato, I have a dream. I have a dream. Itu 250.000 orang datang ke sana. Nah, yang menarik daripada Civil Rights Movement adalah ini bukan, saudara, ini demonstrasi yang mereka namakan sebagai non-violent movement. Dan saudara, orang yang mau ikut demonstrasi daripada Martin Luther King Jr. itu harus di-training berbulan-bulan. Ya, mereka harus dikasih gas air mata, mereka harus tetap diam. Mereka diteriakin dengan kata-kata paling kasar, mereka tidak boleh membalas. Bukan hanya tidak boleh membalas dengan kata-kata, tidak boleh membalas dengan hati. Itu aturannya. Dia bilang no hate, no, gitu ya. Terus mereka ada yang namanya harus tanda tangan. The 10 Commandments of Non-Violent Movement. Saudara mau tahu isinya? Nomor satu itu mengagetkan saya, saudara. Ya, nomor satu adalah berjanji, tanda tangan, yang mau ikut demo ini, to meditate the teaching and the life of Jesus. To meditate daily the teaching and the life of Jesus. Wah, ini kunci yang, saudara, ini movement ini terkenal, tapi bagian ini itu nggak terkenal. Maka bagi saya ini sangat-sangat membuat saya merenung begitu. Apa yang dinyatakan dalam Injil, dalam khotbah di bukit, itu semua dipraktekkan di sini. Ya, ini nggak sembarangan, dan mereka katakan nomor 2 dikatakan bahwa kami dari awal itu seek justice and reconciliation, not victory. Kami memperjuangkan keadilan dan perdamaian, bukan kemenangan. Ya, ini bagi saya ini adalah movement yang sejati. Ya, movement yang luar biasa. At least inilah ya, terlatih dan sebagainya. Mereka itu yang pergi demo itu pakai jas dan sebagainya. Bukan orang-orang liar begitu. Ya, dan itu berhasil, saudara. Dalam 1-2 tahun itu presiden itu menandatangani aturan-aturan untuk diubah. Dan tidak heran, saudara, tahun 2000 berapa itu orang kulit hitam bisa menjadi presiden di Amerika. Ya, saya nggak bahas itu hasilnya baik atau tidak, tetapi itu hasil dari perjuangan. Bahkan Martin Luther King Jr. akhirnya ditembak mati. Tapi perjuangan mereka tidak berhenti. Non-violent movement tetap berjalan. Terus menerus. Ya, jelas. Nah, ini bagi saya
saya belum menemukan di tempat yang lain. Kenapa? Karena mereka sebelum meminta kebutuhan mereka, God first. God first. Thy will be done. Nah, tapi bagi kita, thy will be done, hati kita dibentuk kembali, wah itu nightmare bagi kita. Nah, itu adalah mimpi buruk ketika hati kita harus diubah. Bahkan Martin Luther mengatakan ini adalah fearful prayer. Ini doa yang menakutkan, saudara, sebetulnya. Minta kehendak kita itu seperti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Itu bagaimana, saudara? Kita pribadi, kita juga punya kehendak begitu. Bagaimana kita tunduk kepada kehendak Tuhan? Hati kita seperti besi. Yeremia katakan hati kita busuk dan jahat. Bagaimana caranya? Kita berada di dalam dunia modern yang sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya yang berasal dari hati, follow your heart dan sebagainya. Robert Bella katakan ini adalah expressive individualism. Suatu kepercayaan yang mengatakan bahwa di dalam hati kita ada sesuatu yang unik. Dalam setiap pribadi ada keunikan dalam hatinya yang dia berhak ekspresikan. Dan tidak ada orang yang boleh melawan. Boleh melarang dia. Itu kepercayaan. Itu ada kredo zaman sekarang. Itu pengakuan iman zaman sekarang. Tanpa kita sadari. Sepertinya objektif. Setiap orang ada haknya dong. Nggak boleh dipaksa dan sebagainya. Jangan diindoktrinasi. Padahal dia sudah punya doktrin juga itu. Doktrin bahwa hati saya berhak mengeluarkan sesuatu yang tidak boleh dihalangi oleh orang lain. Apa problem dari pemikiran ini, saudara? Problemnya, keinginan hati kita itu banyak dan tidak harmonis. Itu problemnya. Saudara, hari ini saya mau khotbah misalnya. Pada saat yang sama saya juga pengen tidur misalnya. Karena ngantuk. Saya juga pengen nonton Netflix misalnya. Nah, ini kan keinginan hati kita. Natural, saudara. Saya nggak bikin-bikin. Memang pengennya begitu. Pengennya itu lakukan. Jadi pada jam yang sama. Pada waktu yang sama. Hati kita tuh bisa bercabang begitu banyak. Dan itu nggak bisa direkonsiliasi. Artinya apa, saudara? Kita nggak bisa mengandalkan hati kita. Zaman sekarang orang sepertinya tuh setiap orang tuh hatinya nggak boleh disentuh orang lain, harus diprotek luar biasa. Pendapatnya itu harus banyak sifatnya personal. Misalnya kalimat seperti who am I to judge? Wah, itu kalimat yang sangat dihargai hari ini. Rendah hati sekali begitu ya. Who am I to judge? Ada satu profesor mengatakan mahasiswanya mengatakan begitu. Tapi waktu itu dia terganggu ketika kasus yang mereka sebutkan adalah who am I to judge whether Hitler is right or wrong. Wah. Itu problem, saudara. Karena akhirnya kita itu merelatifisasi segala sesuatu. Akhirnya orang tuh mau ngomong Hitler itu salah, itu aja ketakutan, saudara. Karena nggak boleh memaksakan dan sebagainya. Masa kita akhirnya itu menjadi betul-betul post-truth, saudara. Nggak tahu lagi bisa ketemu kebenaran atau tidak. Tapi di sini, saudara, hati kita itu harus diletakkan atau dilelehkan untuk Tuhan. Nah, sebetulnya ini adalah inti daripada Injil Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang memang jungkir balik ya. The gospel upside down. Yang memang tidak nyaman bagi kita, saudara. Saya ulangi lagi, saudara. Yesus katakan, kamu mau mencari nyawamu. Caranya adalah menghilangkan nyawamu. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Itu Alkitab. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus mendapatkan. Ini memang tidak mudah diterima, saudara. Tapi ini Injil. Jalan ke atas itu jalan ke bawah. Pemimpin itu melayani. Ini melawan seluruh dunia, saudara. Orang yang meninggikan diri direndahkan. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Baru kita diberkati, saudara. Tidak dikatakan diberkatilah mereka yang mencari berkat. No.
Tidak, saudara. Ini salah satu rahasia yang sederhana sebetulnya. Saudara, jika kita minta kehendak Allah, ya, sesuai dengan ini, kemudian baru minta kebutuhan kita, ya, itu akan memuaskan hati kita dan hati Allah. Saya ulangi ya. Kalau kita meminta kehendak Allah jadi, baru kita kemukakan kehendak kita, itu akan memuaskan hati kita dan juga hati Allah. Tetapi kalau kita skip bagian ini, kita skip jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah kita hanya langsung minta berikanlah aku kebutuhan aku hari ini. Yang terjadi adalah hati kita nggak puas, hati Allah juga nggak puas. Slightly different, tetapi sangat-sangat akhirnya berbeda begitu. Dan memang ini tidak mudah. Ya, memang ini tidak mudah. Memang kita berdosa, dan Agustinus katakan dosa itu incurvatus in se, itu hati kita itu curve in. Hati kita itu menuju kepada diri kita sendiri. Ya. Hati kita itu bengkok, saudara, menuju selalu kepada diri. Maka saudara, kita lihat pentingnya bagian ini. Ya, kenapa ini penting? Ya, dan bagaimana kita akhirnya bisa, ya, kita berharap ya, Tuhan mampukan kita untuk menjalankan ini. Saudara, tidak bisa dipungkiri, saudara. Hati kita bisa berubah. Seringkali itu di dalam keadaan lancar atau tidak. Keadaan terdesak, saudara. Keadaan terdesak. Ya, jadi hari ini saya nggak tahu ini studinya sudah berkembang sampai mana. Tetapi ada studi ya, bukan para expert lah ya, bukan teolog gitu ya, mengatakan bahwa dulu pandangan orang adalah jangan pengaruhi anak-anak, jangan indoktrinasi anak-anak. Ini soal parenting. Ya, dia itu sudah dari lahir ada keindahan. Galilah itu, keluarkan itu secara natural. Jangan suruh percaya kepercayaan ini, ide tentang ini, paham tentang ini, jangan. Biarkan dia berkembang sendiri. Secara natural. Ya, tapi studi selanjutnya itu mengatakan bahwa nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Karena kalau kita biarkan dia tumbuh dengan natural, ya mungkin jadi kayak apa? Kayak Tarzan kali ya. Tetapi saudara, justru ajarkan dia sesuatu yang memang tidak natural bagi dia. Baru dia bisa menjadi sesuatu. Bisa dibentuk. Ya, seorang kalau mau jadi pemain bola, mana bisa kita suruh dia itu santai-santai. Ya, kalau mau main di Liga Inggris ya sehari minimal 5 jam kali latihan kali ya. Atau 10 jam. Baru terbentuk itu. Speednya bertambah. Ya, kalau natural kan speed kita berapa sih, saudara? Saudara, ada yang lari nggak di sini? Berapa sih speed kita gitu? Ya mana bisa kita ngalahin Usain Bolt misalnya? Ya nggak bisa. Ya, kalau kita katakan yang natural saja gitu, berjalan semestinya, itu pemahaman yang salah. Kita perlu training, ya, perlu pembentukan, itu harus. Ya, dan itu juga tidak mudah, saudara. Program training itu tidak mudah. Kita digembleng habis-habisan. Ya, untuk menjadi sesuatu. Ya, dan seringkali saudara, kita itu ya mungkin termasuk saya begitu ya, sebagai orang tua begitu, agak sulit melihat anak itu merasa kesakitan. Padahal dia perlu belajar sesuatu yang lesson yang very important. Ya, kenapa? Karena ya kesenangan dia kesenangan saya gitu kan. Kalau dia nggak senang, saya juga sedih gitu kan melihatnya. Ya, tapi sebetulnya sikap seperti ini, sikap orang tua seperti ini itu adalah sikap yang sebetulnya bukan mencintai anak itu, tapi mencintai cinta dari anak itu untuk kembali kepada dia. Kita ingin itu anak itu kembali mengasihi kita dengan kita manjakan dia. Kita nggak sayang sama dia sebetulnya. Saudara, begitulah Allah yang sempurna, pribadi yang sempurna melihat kita. Ya, dia itu tidak akan membiarkan kita tumbuh dengan natural. Gimana manusia berdosa tumbuh dengan natural? Akan makin berdosa. Jadi dia akan training kita. Dan seringkali itu dalam kehendak kita itu seperti besi yang dilebur untuk dibentuk kembali. Ya, datang dalam kesulitan, dalam keterdesakan. Ya, ingat dia adalah
perfect father, Bapa yang sempurna. Alkitab katakan ketika kita dalam kesulitan, dalam stres bermasalah, dia pun memikirkan kita. Tanda kutip, dia pun stres kepada kita. Saudara Jordan Peterson, saudara dia sampai sekarang belum mengakui begitu ya, belum mengakui secara gamblang I'm a Christian begitu ya. Anaknya sudah mengaku Kristen, istrinya sudah mengaku Kristen belum lama ini, tapi dia sendiri belum. Ya. Dan dia katakan bahwa waktu itu di dalam wawancara dibilang apakah Yesus Tuhan? Nah, satu interview, satu podcast dia katakan yeah. Ya, dia bilang. Lalu dia tambahkan, coba pikirkan tentang Kristus. Ya. Dia bilang gini, all the world's problem, dia katakan. Wah, ini dia katakan all the world's problem become his problem. Wah, suatu ya, saya tidak bilang itu sepenuhnya benar, nah, maksudnya universalism begitu ya. Tapi itu suatu ungkapan yang luar biasa. Masalah kita itu masalah dia, saudara. Masalah kita sebagai anaknya itu masalahnya Bapa kita juga. Ya, dia tidak membiarkan kita. Ya, dia mau kita untuk memanaskan hati kita seperti besi dipanaskan untuk dibentuk kembali. Hanya itu caranya, saudara. Ketika kita tidak lakukan itu, ketika hati kita yang keras, mau kita arahkan begitu ya tanpa dipanaskan, ya patah itu besi. Harus dipanaskan terlebih dahulu. Gimana caranya? Ya doa. Jadilah kehendakmu. Ya, tolong supaya kehendakku seperti kehendakmu. Luther katakan bukan saja minta Tuhan kehendakmu jadi, tapi jadilah kehendakmu melalui saya. Itu Martin Luther mengatakan. Ya, kemudian kita lihat saudara, berikutnya adalah mengapa saudara, mengapa kita harus berdoa seperti ini. Untuk mengakui dia sebagai pribadi. Mengakui dia itu adalah subjek yang tertinggi. Ya, saudara, ketika seorang istri bertanya kepada suaminya, why do you love me? Nah, ini kan pertanyaan sulit dijawab ya. Ya, itu kan kita akan tergoda, saudara. Istri saya misalnya tanya saya begitu ya. Kamu kenapa mengasihi saya? Wah, kita akan secara natural, saudara, kita akan melihat tentang ya kelebihan-kelebihan dia begitu. Ya kan? Wah, saya lihat kamu setia melayani Tuhan. Waduh, rohani banget begitu ya. Ya, kami memang waktu kami menikah itu ayat yang ditaruh di undangan itu adalah dari Joshua, ya, bukan dari Korintus dan sebagainya. As for me and my house, we will serve the Lord, begitu ya. Wah, itu ya semoga begitu. Semoga Tuhan pelihara begitu. Saya bisa memuji dia dan saya lihat kamu dia melayani di sekolah Kristen Calvin dari tahun 2008, udah hampir 20 tahun. Saya bisa bilang begitu. Saya lihat kamu itu sangat rajin melayani. Kamu sangat memperhatikan anak. Ya banyaklah kita bisa ngomong kelebihannya begitu. Ya problemnya adalah ketika dia udah nggak rajin, apakah saya udah nggak cinta lagi begitu kan? Sehingga jawaban apapun akan salah. Kalau kita cinta dia karena sesuatu, ya intinya cuma ngomong lu menguntungkan gua, thank you. Makanya gue sayang sama lu. Nah, itu kan salah. Kita nggak memperlakukan dia sebagai pribadi. Dia pasti akan marah. Ya bagaimana dengan Tuhan, saudara? Ketika kita ketemu Tuhan, mintanya makanan, mintanya apa begitu. Tapi tidak minta kehendak dia jadi. Gimana perasaan Tuhan, saudara? Yang dikatakan di sini adalah harusnya kita menjawab itu kalau ditanya mengapa kita mengasihi pribadi itu, mengapa kita mengasihi istri kita, suami kita. Kita harusnya mengatakan, saya mengasihi kamu sebagaimana kamu adanya. Saya mengasihi kamu karena saya mengasihi kamu. Itu jawabannya, saudara. Saya kasih tahu rahasianya, saudara ya. Jadi jangan ada yang terjebak begitu ya. Nanti saudara dipikir nggak rohani dan sebagainya. Iya, saudara, tentu saja tidak terlalu salah juga kalau kita katakan kelebihan-kelebihannya. Tapi the main point harusnya yang namanya mengasihi pribadi, ya karena pribadi itu sendiri. Bukan karena apa yang dia lakukan.
Ya, itu secondary, tertiary dan sebagainya. Ya, I love you because I love you. I love you just who you are. Nah, kita lihat saudara di dalam Perjanjian Lama itu ada contoh Yakub. Ya, Yakub orang yang tidak pernah puas, ya, tidak pernah mendapatkan apa yang dia mau, tidak mendapatkan istri yang dia mau, begitu ya, nggak pernah puas. Ya, kemudian ya dia ditipu oleh bapaknya, oleh pamannya dan sebagainya. Kemudian dia itu akhirnya bertarung begitu, wrestling dengan malaikat. Ya. Nah, ini saudara, dia ketika dia tahu bahwa ini bukan orang biasa. Ini adalah Tuhan begitu ya. Sehingga dia itu dan ada kesempatan untuk menang. Ini maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah dia punya kesempatan untuk my will be done. Ya, kita kan biasa begitu kan. Kita biasa hidup kita udah terlalu susah, sudah ditindas, nggak pernah dapat yang kita mau. Begitu dapat kesempatan emas, nah, this is my time. Ya, my will be done right now begitu. Nah, itulah Yakub punya kesempatan itu. Ya, tetapi ya dia akhirnya dibikin pincang. Dibikin lumpuh oleh Tuhan. Tapi yang menarik adalah ketika itu selesai, Tuhan mengatakan, ya, walaupun dia kalah, Tuhan katakan dia menang. Yakub itu menang. Ini maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah kita itu bodoh ketika terus memperjuangkan my will be done. Justru kita menang ketika kita kalah. It is very gospel center, saudara. Kita menang ketika kita kalah. Ya, menang melalui kekalahan. Itulah yang Injil ajarkan. Justru ketika kita mau menang dengan definisi kita, artinya kita kalah. Justru peristiwa Yakub mengatakan bahwa kita itu bisa menang ketika kehendak kita itu ditundukkan. Itu definisi menang di mata Tuhan. Dan gak ada cara lain, saudara. Dan apa yang membuat kita yakin, saudara, bahwa kita itu bisa mengikuti pola ini. Kita lihat bahwa Kristus sendiri, ya, orang yang dilawan oleh Yakub itu, ya, malaikat yang dilawan oleh Yakub itu, ya, kita percaya itu Kristus. Dan Kristus sendiri melakukan pergulatan bersama Allah di dalam Taman Getsemani. Yesus sendiri bergulat, akhirnya dia mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Awalnya dia katakan, Tuhan ada cara lain enggak? Saya enggak mau kerjakan ini. 3 kali at least dikatakan, kalau boleh cawan ini berlalu. Kalau boleh cawan ini berlalu. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan bagaimana endingnya, saudara? Kayu salib. Sekali lagi, winning by losing. Sehingga saudara, jadilah kehendakmu. Itu adalah doa kemenangan bagi para losers. Itu adalah doa kemenangan untuk orang-orang yang kalah. Yes, justru orang yang tidak mendoakan hal ini, yang doanya adalah my will be done, itu adalah orang-orang yang kalah. Ya, itu adalah orang-orang yang kalah. George MacDonald mengatakan hanya 2 macam orang. Yang pertama adalah orang yang mengatakan thy will be done, kehendakmu yang jadi. Dan orang yang kedua yang tidak mengatakan kalimat ini adalah nanti di dalam penghakiman Tuhan akan katakan kepada dia, thy will be done. Orang yang seumur hidupnya tidak berdoa kehendak Tuhan yang jadi, nanti di pengadilan Tuhan akan katakan, yes, sekarang kehendakmu jadi. Seumur hidup hanya berdoa kehendakku yang jadi. Apa yang saya mau Tuhan tolong berikan. Nanti di pengadilan Tuhan. Ya, nanti di pengadilan Tuhan Tuhan akan katakan sekarang kehendakmu akan jadi. Kamu boleh pergi ke suatu tempat yang gak ada saya. Kamu silakan pergi ke tempat sana.
pergi ke neraka yang boleh kau lakukan apa saja di sana. Your will be done, not my will. Maka saudara, selagi kita masih di dalam dunia ini, marilah kita berdoa. Thy will be done. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan sekali lagi saudara, ketika kita diajak untuk berdoa ini, ya, ada satu kebahagiaan saudara. Kebahagiaan kita adalah apa yang dikatakan oleh Heidelberg Catechism nomor 1. Ya, apa yang menjadi kebahagiaan tertinggi kita? What is your only comfort in life and death? Jawabannya adalah I am not my own. Saya bukan milik saya sendiri, tapi dimiliki oleh our beloved Savior, our Lord and Jesus Christ. Wah, itu kalimat yang sangat indah sekali dan sangat-sangat alkitabiah. Kenapa kita bisa lakukan ini? Karena Yesus sendiri yang sudah bersatu dengan kita, dia sudah menang di dalam pergulatan dia. Winning by losing. Menang melalui kekalahan. Ya. Ada suatu jaminan bagi kita, saudara. Jaminan bagi kita. Ya, di dalam pengakuan iman Nikea itu menyatakan kepada kita punya freedom, kita punya tujuan terakhir itu adalah communion with triune God. Bersekutu dengan Allah Tritunggal. Artinya apa saudara? Kita jangan pikir kita itu berada di luar Kristus. Kemudian ketika kita berusaha berdoa lalu menjadi di dalam Kristus. Tidak saudara. Kristus ketika dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bersatu dengan gerejanya. Dia sudah bersatu dengan setiap kita. In Christ, kita di dalam Kristus. Mau menyatakan apa saudara? Bagaimanapun, Yesus itu adalah imam kita. Bukan hanya sekedar ketika dia di atas kayu salib. Tapi dia adalah imam kita secara permanen. Kenapa kita bisa berdoa? Karena ada imam kita. Ya, imam yang sejati, yang berdoa, yang pasti didengar oleh Allah Bapa. Dan kita itu berpartisipasi dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dia adalah imam yang permanen, saudara. Kita itu waktu kita mau berdoa sekalipun, meminta jadilah kehendakmu, itu bukanlah usaha independen. Tapi kita already in Christ. Ya, dan itu memungkinkan kita. Ya, ketika Kristus sendiri sudah bergulat demi menyatakan thy will be done, not my will. Dan itu dilakukan untuk kita. Maka itu memungkinkan kita juga mengatakan thy will be done. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Meskipun skalanya kecil. Ya, Kristus skalanya begitu besar, saudara. Dia Savior of the world. Kita bukan Savior, saudara ya. Jangan coba-coba menjadi Savior. Kita itu dipanggil secara komunal sebagai gereja. Dan masing-masing kita mengerjakan bagian kita. Tapi masing-masing pribadi berkata, thy will be done. Tidak semua dipercayakan pekerjaan yang besar. Ya, maka seperti yang Mother Teresa mengatakan, tidak semua diberikan bisa melakukan great things. Kalau kita hanya diberikan little things, do the little things with the great love. Kerjakanlah hal-hal yang kecil itu, tapi dengan kasih yang besar. Karena kita sudah menyerahkan, kita sudah meleburkan hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini adalah suatu keindahan. Ini adalah suatu sukacita bahwa seperti yang Heidelberg katakan, what is thy only comfort in life and death? We are not our own. Kita bukan milik kita sendiri, tapi dimiliki oleh Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kiranya gereja Tuhan boleh terus berdoa, kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
bentuk kembali hati kami. Gerakan hati kami. Digerakkan oleh firman. Digerakkan oleh Injil. Digerakkan oleh api Roh Kudus. Kami tidak bisa mengusahakannya sendiri, saudara. Ya Tuhan. Kami tidak bisa mengusahakannya. Hanya Engkau yang mengingatkan kami, yang sudah melakukannya bagi kami di atas kayu salib, di Taman Getsemani. Iman inilah, kepercayaan inilah yang menguatkan kami bahwa kami disanggupkan dan rela hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.